Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi udah cukup lama ya saya nggak update bikin video, lagi agak sibuk, nggak sempat. Jadi untuk hari ini saya mumpung lagi ada waktu, jadi saya pikir kita coba aja ya analisa untuk pergerakan ISG kita dan juga beberapa emiten yang kita akan bahas. Oke, kita mulai dari ISG ya. Nah, jadi untuk pergerakan ISG kita belakangan ini ya, dimulai dari Agustus, kita ketahui bahwa IHSG kita sempat turun cukup cukup dalam ya beberapa kali, sempat naik kembali. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan harga, ini kita lihat bahwa IHSG-nya sebenarnya masih nggak bisa tertahan dari MA20-nya ya, yaitu di garis ungu ini ya. Jadi dia sempat terjun, terus menyentuh level support di 5.900, pantul ke atas. Terus pas dia tertahan lagi di MA20, dia turun kembali lagi, cukup tertahan di level support, naik ke atas tapi dia turun kembali. Jadi kita lihat bahwa pergerakan ISG saat ini nggak bisa melewati MA20. Jadi itu bisa dibilang salah satu indikasi bahwa ISG kita ini akan kemungkinan besar akan sideways terlebih dahulu ya. Ini kita kalau lihat secara harga, harga IHSG ini bahkan benar-benar pas banget di MA50-nya itu di garis hijau ini. Jadi benar-benar on the borderline banget, IHSG kita, untuk menjaga fase dia uptrend di sininya ya. Jadi kalau menurut saya, ya ini cukup wajar sih soalnya biasanya memang IHSG cenderung merah, jadi memang, eee, lebih tertekan ya untuk pergerakan harga ISG ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini harganya tadi dia ISG kita ini sempat terjun ya, bahkan sesi 2 sempat terjun lebih dalam lagi, terus pas post marketnya dia pantul ke atas. Jadi hari ini tuh ISG kita minus 0,21% ya. Jadi benar-benar pantul di level supportnya di 6.067 kembali ke atas ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara per day-nya, eee, agak risky maksud saya secara pergerakan harganya. Jadi yang mungkin kita bisa antisipasi ke depannya, IHSG mungkin akan sideways terlebih dahulu ya, akan sideways agak lama sebelum mungkin dia, kalau misalkan dia terus tertahan di atas level support ini, baru dia mungkin menunjukkan, dia mau naik ke atas ya, yaitu menjelang dia di akhir tahun window dressing ya. Nah, terus kita lihat aja ya untuk pergerakan kira-kira besoknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan time frame 1 jam ya, sebentar kita biar lebih jelas, ini buat skala trading ya untuk per jamnya, cukup lebih enak kalau kita menggunakan stokastik biasanya. Nah, jadi kalau nggak salah tuh sekitar 2 hari yang lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu itu kita lihat bahwa memang IHSG kita tuh sudah mencapai stokastik yang sangat tinggi. Waktu itu sempat naik 1,2% ya, jadi sangat tinggi. Terus dia naik ke atas lagi, tapi naik ke atas lagi. Jadi maksudnya dikoreksi terus dia naik lagi. Tapi kita lihat di sini bahwa MACD-nya justru dia turun ya. Jadi memang ada tanda-tanda bearish divergence dari kenaikannya. Dari stokastiknya pun juga sama ya. Kita lihat ada ketinggiannya nggak setinggi dia sebelumnya dan memang sudah mencapai di level overbought. Jadi memang cukup terantisipasi bahwa dia akan turun dan untuk saat ini ISG kita menyentuh lagi di level support dan stokastiknya ini sangat rendah sekali ya, di level yang sangat rendah. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk besok, untuk kedepannya mungkin kita akan antisipasi rebound ya, kenaikan dari pergerakan ISG sehingga kita bisa seharusnya mungkin kalian udah mulai masuk beberapa posisi di beberapa emiten, soalnya kemungkinan besar kalau IHSG-nya mungkin naik, kemungkinan besar beberapa emitennya juga akan terdorong naik ya. Jadi kita akan setelah dari IHSG ini kita akan pantau beberapa emiten yang terutama yang big caps ya, soalnya IHSG kan akan lebih dipengaruhi oleh emiten yang market cap-nya besar. Oke, jadi itu aja untuk IHSG dan selanjutnya mungkin yang favorit saya bisa dibilang ya itu adalah saham BBRI ya. Nah, jadi BBRI ini sebenarnya sebentar. BBRI ini kan ada berita ya bahwa BBRI ini akan melakukan right issue dan untuk harganya itu sudah beredar ya informasinya, yaitu sekitar 3.400 ya. Jadi biasanya memang umum bahwa right issue itu biasanya di bawah harga pasarannya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau invest di BBRI, soalnya kedepannya dia mungkin jadi holding ultra mikro, menurut saya ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan BRI di harga yang relatively lebih murah ya.
Jadi itu untuk bagian right issue ya, jadi itu memang fokus untuk lebih ke investor ya. Nah, jadi kita langsung aja pantau untuk pergerakan harga BBRI ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan time frame per day-nya, memang BBRI ini masih tertahan bahkan kita kalau lihat ya, masih tertahan di bawah MA50 ya. Jadi masih memang cenderungnya dia masih sideways, tapi waktu saya analisa di sini kita lihat double bottom, terus MACD-nya ada tanda-tanda dia melakukan divergence sama money flow index-nya, sehingga akhirnya dia naik ya. Nah, tapi kita lihat sini saat ini ya BBR ini menunjukkan sideways ya, di sideways, soalnya dia nggak bisa melewati level resistennya di 4070, dan saat ini BBR ini masih di sekitar sini, dan kalau kalian lihat nih MACD-nya garisnya pun sudah mendatar, yaitu di mana volatilitasnya sudah mulai sangat merecut ya. Jadi kalau kalian lihat MACD yang terutama ya nggak hanya MACD ya, MACD garisnya datar atau pergerakan harganya dia volatilitasnya udah mulai merucut, itu menunjukkan akan ada big movement selanjutnya. Nah, big movementnya mau ke atas atau ke bawah ya kita nggak ada yang tahu. Cuman saat ini tuh kita diberikan clue oleh MACD dan juga pergerakan harganya bahwa BBRI ini voltasenya sudah mulai merucut sehingga ada potensi dia untuk bergerak besar gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk kedepannya untuk BBRI. Dan kalau kita lihat di sini money flow index memang ya tidak ada terlalu tanda-tanda dia divergence atau gimana. Ini kita lihat bahwa money flow indexnya pun juga ketinggiannya terus mengalami penurunan ya. Jadi overall trennya memang sebenarnya sih turun, sehingga kalau menurut saya mungkin BBRI akan break ke bawah ya, akan turun ke bawah dari pergerakan harganya ya. Oke, jadi itu untuk kedepannya untuk BBRI. Dan tapi untuk skala trading, terutama kita lihat tadi ISG kita sudah di level oversold untuk time frame 1 jamnya, sehingga kemungkinan besar ya besok atau mungkin Senin ISG kita akan pantul ke atas ya. Sehingga menurut saya itu menjadi opportunity untuk kita entry di beberapa emiten untuk mendapatkan beberapa profit ya. Nah, jadi kita lihat aja untuk BBRI ya. Oke, nah jadi ini analisa saya untuk BBRI ya. Jadi kita lihat bahwa BBRI ini hari ini tuh koreksi ya, sempat koreksi di 3870, sempat ya turun cukup dalam 3840 ya, mendekati level supportnya di 3830. Dan kalau kita lihat sini ya, harganya saat dia turun ke sini terus dia turun lagi ya mendekati level sini, kita lihat bahwa MACD garisnya juga sebenarnya masih di relatif lebih atas, dan kita money flow indexnya baru turun di sini dia sudah mulai naik ya. Jadi ada tanda-tanda semacam bullish divergence dari pergerakan money flow index dan juga MACD-nya. Dan kalau untuk secara stokastik kita lihat bahwa BBR ini di level yang rendah. Jadi mirip ya seperti IHSG di level yang sangat rendah. Jadi kalau menurut saya harganya kalau misalnya kalian sempat beli di level yang mendekati support terus memang pas ya di stokastiknya sangat oversold, menurut saya BBR ini ada potensi untuk dia rebound untuk ke depannya ya, mungkin besok atau Senin ya. Tapi kalian harus ingat bahwa untuk saham-saham big cap seperti BBRI dan yang lain itu biasanya kenaikannya dia nggak tinggi ya. Maksudnya biasanya tuh kayak 1,2-1,5% itu udah oke untuk take profit ya. Soalnya biasanya untuk BBRI naik 2% aja itu stokastiknya bahkan sudah sangat tinggi sekali, yaitu dimana indikasi untuk kalian boleh take profit ya. Tapi tetap ya saya harus peringatkan kalau misalkan kalian entry pun di sini ya kalian harus hati-hati, soalnya tadi yang seperti saya bilang ya, momentumnya sudah mulai merucut sehingga ada potensi dia akan uh, apa uh, big movement ya. Big movementnya bisa aja dia break ke bawah lebih dalam lagi ya. Terutama kalau menurut saya ya dengan adanya right issue ya, itu kan orang pasti mungkin dia akan tarik duitnya ya. Contoh ini maksud saya mungkin dia akan tarik duit di 3.800 disimpan untuk beli BBRI di harga bawah kan di 3.400 ya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya right issue itu in a short term, di jangka pendeknya tuh sebenarnya harga justru turun. Soalnya kan supply-nya makin banyak kan, makin banyak lembar saham yang dikeluarkan dan juga makin banyak orang yang dapat di harga bawah, sehingga kemungkinan besar harganya pun akan turun. Ya mungkin orang yang udah beli right issue terus dia jual kan. Nah, tapi kalau untuk long term-nya yaitu prospek kedepannya soalnya dia akan menjadi holding ultra mikro. Kalau menurut saya BBR ini ada potensi untuk naik ke mencapai all time high-nya dan bahkan mencapai valuasi harga yang lebih tinggi lagi ya. Oke, jadi itu untuk BBRI, dan selanjutnya saya ingin bahas Antam juga ya. Well, jadi Antam ini
Soalnya ini karena ya bisa dibilang karena harga nikel juga ya. Sebentar kita ganti ke money flow index. Oke, ya. Nah, jadi kalau untuk pergerakan Antam, ini kita bisa lihat ya bahwa Antam ini sebentar. Bisa dilihat ini sideway yang cukup lama ya di antara level resist dan supportnya di sini ya. Jadi seringkali dia berkisaran harganya di antara level ini ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga dari tren ininya, dari moving average ya, ini kita lihat bahwa Antam ini masih nggak bisa berulang kali ya, dia nggak bisa naik di atas MA50, yaitu garis hijau yang saya buat di sini ya. Jadi kita lihat sini dia sempat naik di garis hijau, turun lagi, naik ke garis hijau, terus dia turun lagi. Dan saat ini harganya di kisaran level support di 2320 ya. Um, jadi itu kalau menurut saya untuk pergerakan Antam karena di bawah MA20, jadi kita mungkin harus agak antisipasi bahwa mungkin Antam ada potensi untuk dia turun ya. Dan kalau kita lihat di sini dengan penurunannya di sini, kita lihat money flow index-nya belum terlalu menunjukkan ada tanda-tanda bullish divergence, walaupun ini kita lihat dari MACD-nya sebenarnya memang ada tanda ya. Ada tanda dia menunjukkan divergence, dan ini kita lihat sudah ada tanda-tanda golden cross dari pergerakan MACD-nya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, garis birunya dari MACD ini, MACD lainnya ini bahkan belum di atas garis tengah dari MACD, sehingga belum terlalu menunjukkan adanya golden cross dari pergerakan EMA-nya ya, EMA dari MACD-nya kan MACD line biru ini kan berdasarkan EMA 12 dan EMA 26 ya. Jadi belum ada tanda cross itu, sehingga belum terlalu menunjukkan adanya tanda reversal untuk pergerakan naik ke atasnya ya. Jadi kalau menurut saya ini kenapa Antam ada lagi agak sideway ya. Jadi kalau kalau kita lihat pantau pergerakan harga nikel, nikel ini belakangan ini mengalami tekanan harga juga ya. Memang saat ini harganya tuh masih di atas, bahkan masih di kisaran harga, maksudnya udah di level lebih tinggi ya. Ya waktu itu kan harga nikel di sini tuh Antam di sekitar 3.000 ya. Jadi sekarang tuh harganya masih di sini, tapi kita lihat di sini memang ada tanda-tanda dia mau turun. Kita lihat dari MACD-nya pun juga momentumnya ngarahnya ke turun. Dan kita lihat sini ya, money flow index juga mengalami penurunan, dan ini kita lihat ketinggiannya terus mengalami penurunan. Jadi lower high, lower low ya. Jadi dari pergerakan nikel, dan harganya pun sekarang benar-benar di batas MA50 ya, di garis hijau ini ya. Jadi kalau misalkan nikelnya bertahan di atas MA50 ya, kemungkinan besar dia akan pantul sideways dan terus mungkin dia lanjut naik ya. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil bertahan di MA50-nya di garis hijau ini, kemungkinan besar nikel ada potensi untuk turun yaitu sampai target penurunannya di level supportnya, yaitu di sekitar 1336 ini ya. Jadi mungkin banyak yang wait and see atau ya save cash dulu. Kita lihat aja untuk pergerakan nikel. Walaupun sebenarnya menurut saya nikel outlook kedepannya masih cukup good prospect ya untuk menurut saya. Jadi sih saya sih masih tetap positif untuk pergerakan nikel, masih ada potensi untuk naik. Oke, jadi itu aja dari secara kedepannya untuk pergerakan Antam. Nah, tapi untuk tradingnya ya, jadi kita lihat kembali di time frame 1 jam ya. Soalnya kita lihat seperti BBRI ya, sudah mendekati level support. Ini kita lihat Antam juga sudah mendekati level support. Dan kalau kita lihat dari sininya ya, well, ini money flow index memang nggak terlalu itu, tapi kita untuk trading kita bisa pakai menggunakan stokastik lebih cepat dan juga bisa lebih enak untuk dilakukan trading ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan time frame 1 jam Antam mendekati level support dan stokastiknya di level oversold ya. Jadi kita lihat bahwa IHSG-nya ada potensi untuk naik. Kita lihat di sini Antam juga mendekati level support dan di secara osilatornya dia di level oversold. Jadi kalau menurut saya ini Antam ada potensi untuk dia rebound. Jadi misalnya entry di sini ya ada potensi dia mungkin naik beberapa persen untuk kalian bisa take profit. Tetapi ya jangan nunggu agak lama-lama ya, soalnya saat ini Antam mengarahnya lebih turun atau sideways. Jadi nggak terlalu berharap dia bisa naik sampai ke 2.500 lagi ya. Maksudnya belum tentu, soalnya ini kita lihat masih tertahan di garis hijau MA50-nya ya. Jadi itu aja untuk pergerakan Antam. Kalau misalkan kalian entry pun juga ya tetap ya untuk semua ini terus tetap pasang stop loss. Soalnya stop loss itu bisa part of the risk management in trading ya. Oke, jadi itu untuk Antam, dan untuk yang terakhir ya, yang
cukup menarik, yaitu saham bank. Oke, sebentar kita ganti money flow index. Oke, nah jadi untuk saham bank ini belakangan ini saham bank ini mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Kita ketahui bahwa saham bank ini dia cukup kuat ya. Waktu dia turun terus dia terus mengalami kenaikan terus tertahan di 3.700 relatif cukup lama. Tetapi setelah dia berapa kali terus kena reject dari level resistennya, dia akhirnya turun terus mengalami dan turunnya ini kita lihat ya, turunnya cepat sekali bahkan langsung break EMA 20, EMA 50 dan EMA 100-nya dengan time frame 1D ya ini ya. Jadi kalau kita lihat sini ya sudah break EMA 50 bahkan break EMA 100. Ini menjadi warning sign ya, maksudnya untuk kita terutama ya untuk yang pemegang saham bank, mungkin kita bisa antisipasi dia akan turun terlebih dahulu ya untuk saham bank ini. Kita lihat dia sempat turun di level support, pantul dikit di level EMA 50, terus dia turun lagi ya. Jadi sangat tekanan ke bawahnya sangat strong sekali, dan kalau kita lihat secara pergerakan MACD-nya pun momentumnya juga ya, pergerakan harganya terus mengalami penurunan. Jadi ini strong downward momentum dari pergerakan saham bank ya. Nah, biasanya kalau untuk dari suatu strong momentum ya, biasanya kalau mendekati level support itu biasanya ada pantulan gitu ya. Jadi ini kita lihat saham bank juga sudah mulai mendekati level supportnya, yaitu di sekitar 3060 ya. Jadi maksudnya kalau untuk in long term-nya, menurut saya bank ada potensi dia untuk saat ini downtrend. Jadi ya kalian harus berwaspada kalau trading pun trading untuk technical rebound dari emiten ini ya. Oke, jadi ini MACD-nya mengalami downtrend dan kita lihat garis birunya MACD-nya juga sudah di bawah garis tengah MACD. Jadi memang udah ada apa? Cross dari pergerakan exponential moving average-nya. Jadi memang arahnya dia downtrend. Walaupun begitu ya, ini yang cukup menarik ya dari bank. Kita lihat di sini harganya dia di sini. Saat dia turun di sini, terus dia turun lebih dalam nih, money flow index-nya relatif tertahan di level yang sangat tinggi ya. Jadi mungkin dia akan tertahan di level support ini atau di sini, terus dia akan sideways, terus dia akan mantul. Ya, kita belum ada yang tahu ya. Tapi dengan arahnya dia sangat downtrend sini, menurut saya trade for technical rebound-nya. Jadi jangan maksudnya berwaspada untuk saham bank ini ya. Nah, jadi kalau untuk trading kita lihat dengan time frame 1 jamnya lagi ya. Nah, lebih jelas ya ini ya. Kita lihat bahwa saat dia pantul sini di level support dia pantul sedikit terus dia turun lebih dalam lagi. Ini kita lihat juga ya, money flow index-nya justru di relatif yang sangat tinggi. Jadi ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan money flow index. Dan kalau kita ganti ke stochastic buat skala trading, ini kita lihat bahwa saham bank ini kembali di level oversold ya. Jadi kalau menurut saya mendekati level support bagian oversold, ISG-nya pun juga cenderung dia akan naik. Menurut saya oke juga untuk technical rebound ya, maksudnya trading buat mengantisipasi technical rebound-nya saham bank. Tapi as always untuk setiap emiten tetap harus pasang stop loss ya. Soalnya bahkan ada yang sempat bilang ya untuk trader ya, stop loss is a must for kalau untuk trading ya. Jadi stop itu wajib harus ada, setiap kita entry harus udah ada plan berapa persen atau stop loss-nya di bagian mana. Ini saya lebih tekankan soalnya waktu minggu kemarin ya, waktu itu ya, beberapa minggu yang saya bikin video mengenai saham BBKP ya waktu itu ya. Itu oh ya, untuk BBKP itu jadi kan ada kayak ada tanda ya, ada tanda chart pattern dia mau naik ke atas. Yaitu sebenarnya itu bullish pennant ya, dia bullish pennant, dia mau naik. Emang satu chartnya dia mau naik ke atas, tapi ternyata dia justru turun dan bahkan ARB berhari-hari ya. Jadi itu pentingnya untuk kita punya stop loss. Soalnya bisa aja chart pattern nggak jadi dan breakout, bisa aja false breakout, sehingga kita harus mengantisipasi itu. Oke, jadi untuk kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.